Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, al-sadaqallah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Itulah kalimat yang semestinya kita ucapkan kepada yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan lagi yang Allah berikan kepada diri kita. Maka saya berwasiat pada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Ada yang baru dapat sedikit karena usianya masih sedikit, masih muda, tapi juga ada yang diberikan banyak karena usianya sudah tua. Walaupun di sana sini ada hal-hal yang mungkin dialami yang menyebabkan rasa kesyukuran berkurang, tetapi wajar manusia naik turun dalam keimanan, karena kesyukuran itu bentuk keimanan kita kepada Allah. Maka ketika kita jatuh, berkurang keimanan kita, bagaimana tetap ingat kepada Allah, dan itulah yang akan menyelamatkan diri kita dalam kehidupan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyelamatkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita masih melanjutkan kembali pembahasan tentang tema yang berkaitan kemurahan hati, yang mana kemurahan hati ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Rasulullah memperkuat dengan perintahnya dan memberikan keteladanan dalam kehidupannya. Dan memang kalau kita perhatikan tidak ada habis-habisnya. Kalau kita mencari keteladanan pada diri seseorang, terbatas. Mungkin ketemu dengan seseorang, keteladanannya dalam masa dermawan, tapi sholatnya tidak baik, mungkin masih terlambat. Ada orang mungkin rajin sholat ke masjid, gak pernah ketinggalan berjamaah, selalu di saf pertama, mungkin dalam masa harta masih rada susah, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mencari keteladanan dari seseorang manusia selain Rasulullah, pasti ada kekurangannya. Tapi kalau dengan Rasulullah, tidak ada yang tidak mungkin kita dapatkan. Pasti ada keteladanan di dalam diri Rasulullah. Karena Allah menjanjikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Ini pengakuan Allah, berarti memang seluruh sendi kehidupan manusia kalau ingin mencari keteladanan, maka kita akan dapatkan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal kemurahan hati. Ada sebuah kisah yang pernah saya baca. Datang seorang Badui, dan dia termasuk seorang pemimpin dari satu kelompok Badui yang ada di gurun. Dia datang kepada Rasulullah dengan cara yang tidak baik. Dia datang menarik selendang Rasulullah, kemudian langsung malak, kalau bahasa kita, dipalak Rasulullah. Ya Muhammad, berikan saya harta. Masya Allah. Jadi kayak preman nih Badui ini, kayak preman. Dan ketika menghadapi kondisi kayak gini, apakah Rasulullah marah? Tidak. Bahkan Rasulullah kemudian bermurah hati, memberikan apa yang diinginkan oleh Badui tersebut. Diberikan.
padahal disakiti, padahal cara mintanya nggak benar. Kalau kita boro-boro ngasih, malah kita langsung membalas apa yang dilakukan oleh orang tersebut pada diri kita. Tapi Rasulullah bukan seperti kita. Disakiti, dizolimi, bahkan ingin dibunuh, tapi hatinya tetap Masya Allah, tidak berubah, mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perkataan bahwa sesungguhnya kaumku tidak tahu, belum paham ya Allah. Masya Allah. Jadi dibilang belum paham, padahal udah tahu. Rasulullah mengajak kepada dakwah yang diserukan kepada mereka, tetapi kemudian yang terjadi adalah tidak tahu. Ya, jadi memang luar biasa Rasulullah. Dalam kisah yang lain, ada seorang badai juga minta harta kepada Rasulullah, dipinta harta. Rasulullah memberikan harta yang ada di sebuah lembah. Ada kambing-kambing banyak, diberikan, ambil. Lalu kemudian ketika diambil, dia pulang pada kaumnya, apa yang dilakukannya? Dia mengatakan pada kaumnya, wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad itu tidak takut miskin. Masya Allah. Nah, kalau sampai tingkat kayak gitu, saya yakin kita belum mampu. Kita belum mampu sampai tingkat kayak gitu. Tetapi kita berusaha agar kita bisa melakukan, ya, seminimal mungkin dalam bentuk sekecil mungkin, yang pasti itulah bentuk daripada kemurahan hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kita akan bahas tentang apa kira-kira bukti-bukti dari kemurahan hati seseorang. Ya. Jadi kalau kita dapatkan bukti-bukti ini, berarti dia adalah seorang yang murah hati. Ya. Yang pertama adalah dikatakan oleh pengarang buku ini, memberikan hadiah tanpa menyebut-nyebut maupun menyakiti hati. Nah, ini dia. Jadi ketika dia memberikan harta, memberikan bantuan, memberikan hadiah kepada orang lain, nggak disebut-sebut, ya, dikasih. Bahkan kalau kita perhatikan di antara cicit Rasulullah itu luar biasa, memberikan hadiah kepada orang-orang fakir miskin tanpa diketahui oleh orang yang diberi. Kalau sekarang kan di TikTok tuh, ya Allah, ya, kita perhatikan. Ya walau alam masalah niatnya, walau alam bisawab. Ya, kalau niatnya karena dunia, insya Allah dia akan dibalas di dunia. Tapi kalau niatnya akhirat, dia tidak akan menampakkan kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain, kecuali kalau ada amanah dari orang. Misalkan saya dapat amanah dari jamaah di New York, ya, sebagaimana waktu itu saya sempat berdakwah di sana. Saat ini ada uang untuk para duafa, untuk janda, fakir miskin, anak yatim. Ini ada uang untuk iftar. Nggak mungkin kan saya sembunyikan, biar nggak kelihatan orang. Ya nggak mungkin, karena apa? Harus ada laporan, harus ada bukti bahwa saya melakukan. Tapi kalau dengan harta kita yang kita kerja mendapatkannya, lalu kita keluarkan bagian daripada harta tersebut, jangan sekali-kali kita menampakkan lalu mensiarkan bagi-bagi. Makanya Nabi SAW itu ada sedekah, ada zakat. Kalau zakat adalah harta yang dikeluarkan dan harus disaksikan oleh orang lain, harus ada bukti, itu zakat. Karena kalau enggak akan timbul prasangka buruk di tengah-tengah masyarakat. Kok punya duit banyak, kok harta banyak, kok tanah luas, kok sawah luas, kok dan sebagainya, tetapi kok enggak pernah lihat dia mengeluarkan zakat. Ini salah. Pasti dia bahwa harta saya sudah disalurkan melalui lembaga zakat ini misalkan, atau sudah saya salurkan kepada orang-orang yang saya amanahkan untuk menyalurkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini nggak napa-napa. Tetapi kalau sedekah yang memang itu merupakan sesuatu yang akan mengantarkan diri kita masuk surga,
yang akan mengantarkan diri kita mendapatkan perlindungan yang tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah pada saat itu adalah orang yang memberikan dengan tangan kanan, tapi tangan kirinya nggak tahu. Maksudnya adalah dia tidak menampakkan apa yang diberikan kepada manusia. Biar Allah lah yang tahu. Jangan sampai kita beri lalu kemudian menyakiti orang lain. Maka Allah melarang di dalam Al-Quran bahwa jangan sampai ketika kita memberi lalu kita menyebut-nyebut tentang pemberian kita. Itu orang yang dikasih itu sakit hatinya loh. Jangan dianggap nggak sakit. Sakit sebetulnya kalau dia punya iffah, harga diri, ya. Dia akan merasa sakit. Kenapa? Kenapa disebut-sebut? Maka Islam melarang bab ini. Ngasih jangan disebut-sebut. Jangan disakiti hati dia dengan menyebut-nyebut apa yang kita berikan. Makanya kan ada dalam bahasa akidah itu, ya, dalam ajaran kita namanya sum'ah. Ya, sum'ah ini saudara kembarnya ria. Cuma bedanya ria lahir duluan, kemudian sum'ah lahir kemudian. Ya. Kalau ria kan di awal, ria. Kalau sum'ah di akhir. Dia ngasih bantuan pada orang lain, dikasih uang, dikasih makanan, dikasih macam-macam, dibantu orang tersebut. Yang tadinya miskin lalu kemudian berubah pelan-pelan jadi orang kaya, bahkan lebih kaya dibandingkan dirinya, bahkan lebih berhasil dalam kehidupannya. Lalu, nah di situ pintu setan. Hati-hati. Di sini masuk pintu setan. Kita memberi pada 20 tahun yang lalu kita saksikan perubahan hidup pada orang tersebut, dan kita mengatakan sesuatu, dia tuh berhasil tuh karena ya saya bantu. Kalau nggak saya bantu mah nggak jadi kayak begini. Hancur 20 tahun tuh amal kebaikan yang dilakukan selama ini. Padahal setiap hari itu kebaikan dilipat gandakan sama Allah, diberikan pahala sama Allah. Tapi gara-gara ucapan yang diucapkan setelah 20 tahun, hangus amal kebaikan tersebut selama 20 tahun. Ini yang ngeri. Oh, dia akan hancur saat itu, tapi juga siksaannya berat. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah orang-orang yang ria. Ya. Nah, sum'ah ini lebih berat. Bayangkan berapa banyak amal-amal yang kita lakukan, lalu kita sebut-sebutkan, ya, untuk menunjukkan nih saya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita ingin melihat seorang itu bermurah hati ketika dia memberi, ketika dia ngasih orang lain, ketika dia memberikan hadiah, dia nggak akan menyebut-nyebutkan dan tidak akan menyakiti orang yang diberi. Ya. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bukti bahwa seseorang itu murah hati adalah orang yang memberi merasa senang dengan datangnya peminta-minta dan senang dalam memberinya. Kan suka kita ketemu ya peminta-minta. Memang kadang-kadang ya kita bingung nih kalau misalnya di perkotaan di lampu merah tuh, ya. Sering banyak tuh minta-minta lampu merah. Kalau di Jakarta udah ditangkepin nggak boleh, ya. Yang memberi ditangkap, yang minta ditangkap, ya. Karena ternyata memang ada kayak organisasi untuk mengatur tentang orang-orang yang menjadi peminta-minta ini. Bahkan naudzubillah kadang-kadang menculik anak lalu suruh anak itu minta-minta di pinggir jalan, diawasi dari jauh, diculik di Jawa Tengah, minta-mintanya di Jakarta. Ya begitu naudzubillah, ya udah terorganisir. Ini yang kadang-kadang kita bingung nih. Bahkan kalau kita hitung-hitung pendapatan dia tuh lebih besar dibandingkan pendapatan kita yang kerja sebulan. Bayangkan Pak, ya, kalau sehari dia minta-minta taruhlah 5 jam, 5 jam, 1 jamnya 60 menit. Lampu merah itu taruhlah misalkan merahnya itu 3 menit sekali, ya, 3 menit sekali. Berarti 60 bagi 3 20 kali lampu merah. Setiap dia minta, dia dapat taruhlah misalkan 5.000, ya, dapat 5.000. 20 kali 5.000 udah berapa?
Wah, yang ngitung duit dah. Kalau terima duit bisa, mengeluarkan bisa, suruh ngitung kagak bisa. Mana-mana, Pi? 5 kali 2 berapa, Pi? 10. Nolnya tambah tuh, Pi. Nolnya ada berapa, Pi? Hah? Susah banget itu, Pi. Nolnya ada 5, Pi. Berapa, Pi? 100.000, Pi. 100.000 1 jam. 5 jam berarti 500.000. Sehari 500.000, bayangkan. Ujuk dari jam 7:30 kerja sampai asar cuma segitu. Ya, nggak segitu 500 bukan, belum kaya. Gitu. Ya, sedikit dapatnya, bayangkan. Itu orang udah kerja bisa dapat 5-6 kali lipat daripada orang-orang kerja biasa. Ya Allah, hanya gini-gini doang. Ya. Dikali sebulan berapa tuh? 30. Nah, kali 500.000 berapa? 15 juta. Hah? Berapa? 15 juta. Benar 15 juta? Masya Allah. Minta doang. Nah, kadang-kadang kita bingung ngasih gimana, nggak ngasih gimana, gitu kan ya. Bingung kadang-kadang. Tapi bismillah lah. Ya, bismillah. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi kalau memang kelihatan, kita perhatikan memang kondisinya, kelihatan memang membutuhkan, cacat dan sebagainya, ya sudahlah, bismillah. Dia punya niat, kita punya niat. Ya, nah, kita beritahu. Pernah satu hari datang seorang minta-minta dengan ibunya. Oh, itu langsung merinding saya. Datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah hanya punya sepotong roti. Kalau bahasa kita saya punya sepiring nasi lah bahasanya. Ketika datang wanita ini, apa yang dilakukan? Aisyah kemudian memberikan roti tersebut. Padahal dia perlu roti tersebut. Disaksikan itu ibu ya. Kelihatan memang laparnya mereka. Dipotong roti bagi 2, dikasih ke anaknya. Selesai dikasih, itu ibunya nggak makan, roti dipegang, lihatin anaknya makan. Ternyata anaknya masih kurang, dikasih lagi. Ya, itulah lembutnya hati seorang ibu, lebih baik lapar dibandingkan anaknya kelaparan. Makanya tidak heran kemudian Allah Subhanahu wa taala menjuluki generasi pertama itu dengan julukan sebagai orang-orang yang selalu melakukan izar. Apa itu izar? Izar adalah mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya. Cuma bedanya adalah kalau dulu orang-orang nggak mau minta-minta, ya. Tapi orang-orang yang tidak dipinta itu paham bahwa orang itu butuh, maka dikasih. Kalau sekarang kan kadang-kadang kebalikan, ya, nggak butuh minta-minta, ya kan? Dan orang yang diminta nggak ngasih, bedanya jauh sekali. Maka Allah mengatakan bahwa generasi sahabat itu adalah generasi yang dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya, walaupun dirinya memerlukannya. Ya. Kalau nggak perlu ya tidak jadi masalah, bisa dikasih. Tapi dia perlu, cuma memperhatikan saudaranya lebih perlu dibandingkan dirinya, maka dikasih. Ini pun kayaknya tingkat ini kita belum mampu. Belum. Ada gara-gara yang mampu, wah saya angkat jempol, bukan 1 bulan 2, 4 langsung. Ya, 4 jempol saya angkat langsung. Saking hebatnya. Nah, jadi mereka memberi ya, dan senang ketika ada orang minta, senang sekali. Ya. Dia akan berusaha untuk bisa melakukannya. Ini ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga adalah memberikan infak tanpa berlebihan maupun pelit, tidak terlalu sedikit. Ya.
Jadi Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu dia berinfak tidak berlebihan dan juga tidak koyak, tidak pelit. Dia memberi. Walaupun kadang-kadang kalau kita gunakan logika kita kayaknya sudah nggak masuk logika. Ya. Oh itu boros. Contoh, satu hari Aisyah di zaman Muawiyah, ini raja pertama dalam Islam. Ya, raja pertama. Muawiyah ini raja pertama. Saat itu Aisyah diberikan bantuan uang 180.000 dirham. Nah, ini jumlahnya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum sempat hitung ini. Kalau misalkan dirham sekarang harganya taruhlah 5.000 rupiah, misalkan. Saya yakin mungkin lebih. Ya. Berapa Pak Cepi? Cepi berapa? Tahu nggak dirham berapa? Taruhlah 5.000 rupiah, 180.000. Oh, jumlahnya besar sekali. Itu ketika diberikan, lalu uang itu dikumpulkan dari satu nampah, ya. Lalu kan dibagi-bagi, ini untuk fulan, untuk fulan, selesai. Ya. Lalu sama pembantunya diberikan sesuai dengan amanah Aisyah, ibunda Aisyah, diberikan semua. Ketika menjelang berbuka puasa, Aisyah pernah bertanya sama pembantunya, ada makanan enggak? Sediakan ya makanan untuk berbuka puasa. Sang pembantu kemudian ngomong, ya Aisyah, ya ibunda ya, Ummul Mukminin, ya, coba kamu sisakan uang yang kamu tadi dapat untuk beli daging agar kita bisa berbuka, untuk berbuka itu. Masya Allah. Kata Aisyah katanya apa? Kepada pembantunya, ya, jika engkau mengingatkan, niscaya akan aku lakukan tadi. Jadi Aisyah itu dapat uang 180.000 dirham, itu nggak ingat dirinya bahwa dia pengen buka puasa, mungkin punya duit bisa makan yang enak, nggak ingatannya umat, maka wajar istri Rasulullah itu kayak gitu semua. Kenapa suaminya selalu ingat dengan umat yang mau meninggalkan, dikatakan sampai apa ucapannya? Ummati. Jumlah besar habis dibagi satu hari itu. Mau buka puasa, dikatakan di sini bahwa Aisyah itu buka puasanya hanya dengan roti dan minyak samin. Minyak samin itu ya apa ya? Ya bukan kayak minyak goreng kita, bukan, beda kan. Ya. Kalau dia dingin dia membeku. Ya. Rada-rada enak lah. Saya juga belum berhasil makan dengan roti minyak samin saja, belum berhasil. Itu kan begitu, Masya Allah. Jadi infak, logika kita boros, tapi enggak boros. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya ketika hijrah. Ya, Masya Allah. Tapi mereka punya keyakinan dan punya keahlian beda dengan kita. Ya, jadi tolong kalau kita mau berubah, mau ngikut para sahabat, ngikut Rasulullah, pelan-pelan. Jangan cepat-cepat, karena banyak orang yang cepat-cepat berubah, cepat juga berubah. Coba perhatikan berapa banyak artis, ya ini udah ngomong artis, ya. Masuk Islam, berubah, masuk Islam lagi. Ya. Masuk Islam dengan seorang yang dikatakan hafiz, hafal Quran, nggak lama kemudian cerai, pindah agama lagi. Apa pindah agama dari Islam, pindah agama jadi Kristen. Alhamdulillah minta. Nah ini yang ketiga. Yang terakhir, ya, apa nih yang terakhir ya? Dengan hati yang ridho, jika hartanya melimpah, dia memberikan banyak. Jika sedang menurun harta kekayaannya, dia memberi semampunya. Diberikan dengan wajah berseri-seri dan ucapan yang manis. Ini saya ingat dengan kisah Ibunda Khadijah. Khadijah ini seorang wanita yang kaya. Wanita terkaya di Mekah pada saat itu beliau. Udah kaya, cantik juga. Cantik, Masya Allah, cantik ya. Disebut dengan julukan At-Tahir, wanita yang suci. Kenapa? Wanita-wanita pada saat itu ya zina, minum-minuman keras, macam-macam lah perbuatan maksiat dilakukan. Tapi Khadijah
dia tetap menjaga dirinya. Berapa banyak laki-laki tampan, laki-laki kaya, ya, para pembesar Quraisy itu kan rata-rata kaya, ngelamar semuanya ditolak, ya, karena orientasinya dunia. Khadijah pada saat itu orientasinya bukan dunia, dia ingin memikirkan sesuatu yang lebih baik ke depan. Ketika nikah dengan Rasulullah, masya Allah, hartanya semua dikeluarkan untuk dakwah. Perlu ini kasih, perlu ini kasih, perlu ini kasih, masya Allah. Ya. Makanya yang belum nikah nih ya, kalau dia menikah masih kecil, belum nikah, kalau udah nikah semua, ya. Jadi kayak gini bagus banget, ya. Udah soleha, cantik, kaya raya, luar biasa. Tapi yang menarik adalah ketika di akhir-akhir kehidupannya, ya, setelah sekian lama berjuang dengan Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan wajah berseri-seri tentu ya, karena ketemu dengan suaminya. Inilah harta terakhir yang aku miliki untuk perjuangan, dan saya sudah tidak punya harta lagi. Masya Allah. Dari kaya raya habis hartanya untuk perjuangan Islam, tapi tetap berseri-seri. Makanya kalau orang-orang kaya mengeluarkan uang itu mudah, wajar karena kan kaya. Tapi kalau orang miskin mampu mengeluarkan uang, ini yang luar biasa. Makanya kan banyak kejadian-kejadian ketika Idul Adha, ya. Berapa kali kita nonton ya, dapat share ya. Ada seorang pemulung, ya. Logikanya pemulung berapa sih penghasilannya? Tapi ternyata pelan-pelan dia tabung sedikit demi sedikit uangnya, dan kemudian mampu membeli kambing. Lah kita, ya, tiap tahun, kebayangkan tiap tahun. Coba ya di Sukamaju ini dihidupkan ya Pak ya, Pak CP ya, hidupkan dong ayo. Yuk, tabungan. Ya, balasannya udah nggak usah dihitung kan. Ya susah dihitung balasannya. Kalau mana mengatakan hadis itu dhaif, tapi saya mengatakan pokoknya memang luar biasa balasannya. Ya, dikatakan sebanyak bulu yang ada di binatang tersebut. Ya, ini dhaif kata ulama dikatakan, tapi maknanya memang banyak sekali pahala yang didapatkan bagi orang yang berkorban. Mulai ya, berkorban ya, pelan-pelan insyaallah. Nah, inilah beberapa kisah ya dari bukti-bukti kemurahan hati dari orang-orang yang dijadikan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita bisa termasuk di antara orang-orang yang bermurah hati dengan harta-harta yang kita miliki. Saja mungkin aku boleh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus kajian Jumat pagi bersama Kiai Haji Muhammad Ihsan LC di Masjid Al-Maunah 3 Kampung Sukamaju, Yanhis, dan bisa live streaming melalui FB Nur Hikmah Sukamaju. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.